Selamat malam pemirsa, kita berjumpa lagi dalam NTV Prime Dialogue, saya Doni The Kaiser. Pemirsa, di ujung kekuasaannya, Presiden Joko Widodo menempatkan influencer atau pemengaruh serta selebritas di posisi penting untuk mengkomunikasikan proyek mercusuarnya yaitu Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Keputusan Presiden Jokowi ini memantik kritik terutama dari netizen. Ada yang menyebut NKRI kini berubah nama menjadi Negara Kesatuan Republik Influencer. Ada juga yang menuding Presiden menyembunyikan fakta sebenarnya menyangkut kemajuan pembangunan IKN yang sejak menjadi ide atau gagasan telah menerbitkan pro dan kontra. Ada apa dengan Jokowi? Apakah di akhir masa kekuasaan yang kurang dari 3 bulan ini masih begitu penting memoles citra? Dalam Prime Dialog malam ini kami akan membahas bersama dua jurnalis senior. Ada Don Bosco Selamun dan juga Bambang Harimurti. Apa kabar Mas BAN? Ya, apa kabar Don? Bang Don. Jauh. Ya, Don and Don. Don and Don. By the way, ini bukan Doncast ya Bang? Ya. Bukan. Tetapi terima kasih Mas BAN. Ya. Oke, saya akan bertemu dengan Anda berdua. Tapi sebelumnya mari sama-sama kita ajak juga pemirsa untuk menyimak tayangan berikut ini. Presiden Joko Widodo masih sama. Selalu ambisius dan ngotot mewujudkan mimpi-mimpinya. Termasuk membangun IKN, Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur. Selain ambisius, Jokowi sering tidak bisa ditebak. Untuk mengkomunikasikan perkembangan pembangunan IKN, Jokowi membawa rombongan seleb dan influencer. Ada Gading Martin, Hatta Halilintar, hingga Raffi Ahmad. Apakah gaya komunikasi ini sekedar ingin menyajikan hal-hal baik tentang IKN? Ataukah promosi IKN dengan mengundang influencer dan seleb ini disengaja untuk memoles citra IKN ala penguasa? Kehormatan pertama saya berikan kepada jurnalis senior NTV. Bang Don melihat tadi itu lipstick atau apa tuh Bang? Ya, saya tertarik dengan opening tadi itu paket menarik gitu. Ya. Tetapi poin kita adalah ketika kita melihat peristiwa Presiden membawa para influencer kemarin. Ini pertanyaan bukan hanya pertanyaan saya, tapi itu juga pertanyaan publik, termasuk Ketua Dewan Pers. Kemudian kita di sebuah grup media yang terdiri dari para pimpinan media juga bertanya tentang itu. Apa sebenarnya yang diinginkan oleh seorang Presiden Jokowi sehingga yang dibawa itu adalah influencer, bukan media mainstream gitu. Karena itu ada dua jenis pekerjaan yang sangat berbeda secara substansial perbedaannya. Jadi kalau kita lihat itu lalu kemudian menimbulkan pertanyaan. Pertama, ketika membawa influencer bukan media mainstream, ada pertanyaan di kalangan pemimpin media. Kelihatannya Pak Jokowi ingin menutupi sesuatu. Menyampaikan informasi yang kosmetik gitu. Tidak tahu, jadi di depan panggung terlihat bagus, tapi tidak bisa memunculkan apa yang ada di belakang panggung yang lazim dibuat oleh media-media mainstream seperti apalagi media investigasi Tempo seperti Mas Bambang punya begitu. Yang kedua, kita lihat bahwa ada hal yang kalau para pimpinan media merasa jangan-jangan Pak Jokowi ingin menghindari atau menjauhi suara-suara kritis media influencer. Karena pada dasarnya para influencer diundang untuk itu lalu kemudian seolah-olah datang, lalu kemudian ngambil foto, yel-yel, lalu kemudian memposting, lalu kemudian semuanya seperti baik-baik saja gitu. Kemudian ditambah dengan orang merasa dia narsis pada umumnya. Jadi orang kemudian memahami. Ini glorifikasi nggak sih? Iya, ada juga glorifikasi. Orang kemudian bisa menyesatkan orang untuk memahami realitas yang sebenarnya. Karena pekerjaan media mainstream seperti kita, justru hukum utamanya adalah menyampaikan kebenaran, menyampaikan faktanya. Apapun kesimpulan publik, tetapi itu adalah tugasnya gitu. Nah, kalau lihat seperti ini, orang kemudian, wah ini sih bisa menyesatkan. Kan ada beberapa hal yang kemudian ditampilkan oleh para influencer,
atau melalui media-media baru yang kemudian menciptakan ekspektasi yang salah kepada publik. Ketika dulu Presiden mengatakan banyak sekali investor yang datang ke sana. Di akhirnya kemudian dikatakan tidak ada investor yang datang ke sana. Itu dua perbedaan. Orang merasa ekspektasinya besar bahwa ibu kota IKN akan bagus. Kan datang Bang, bukan invest, datang doang. Bukan, pada waktu itu dianggap bahwa banyak yang berminat, dijanjikan banyak yang berminat. Sekarang baru kemudian itu membuat publik itu punya ekspektasi yang berbeda. Lalu kemudian ketika kejadian seperti ini, bahayanya adalah pemerintah bisa kehilangan kredibilitasnya. Bahkan orang lalu bilang, jangan-jangan pemerintah berbohong. Kan kira-kira begitu. Kredibilitas apa di ujung masa jabatan yang tinggal 3 bulan lagi kurang lebih? Ya, tetap saja ketika di ujung jabatan, setiap penguasa itu selalu ingin menyampaikan ikon apa yang dia ciptakan atau jejak apa yang dia ciptakan atau warisan apa atau legacy apa yang dia ciptakan atau dia buat untuk kemudian diingat sepanjang kekuasaannya. Oke, Mas Bambang. Ya, kalau saya lihat tadi udah disampaikan semua sama Bang Don ya. Tapi dari kacamata komunikasi politik, kelihatannya Pak Jokowi ini takut sekali IKN ini dihambalangkan. Karena dulu Pak Jokowi sering sekali menggunakan hambalang yang sengaja dimangkrakkan. Setiap kali Pak SBY dianggap mengkritik, langsung dia bawa wartawan influencer ke hambalang gitu. Untuk menunjukkan tuh pemerintah sebelumnya hancur gitu. Jadi kelihatan ada kekhawatiran sangat besar soal itu. Dan dia tahu kalau membawa wartawan malah benar-benar masyarakat tambah skeptis. Oleh karena itu dia bawa yang paling aman, yaitu influencer, dan influencer kan juga ada yang kritis. Betul, ini adalah influencer yang jelas akan mengglorifikasi. Tapi tidak salah kan yang dilakukan Pak Jokowi? Saya kira kalau dari ilmu komunikasi dia merasa ini berita negatifnya terlalu banyak, terlalu berat. Saya mau seimbangkan dengan yang positif. Dari aspek PR itu adalah salah satu strategi yang itu salah satu strategi, tapi menurut saya itu strategi yang tidak beretika ya. Karena kan harusnya komunikasi itu menyampaikan kebenaran, bukan melakukan pembenaran. Nah ini sangat beda sekali gitu loh. Jadi Pak Jokowi... Mungkin bukan pembenaran, tapi kebenaran menurut versinya. Ya itulah, jadi pokoknya apapun supaya jadi benar kan, gitu ya. Karena gini, saya sendiri kebetulan ke sana hari Sabtu pagi. Jadi beberapa sebelum Pak Jokowi ke sana. Jadi saya beda rombongan kan? Oh beda. Jadi saya melihat bagaimana gedebak-gedebuknya menyiapkan supaya ketika datang influencer ini kelihatan lebih baik. Jadi bedak-bedak dipasang di sana sini dan bagaimana yang harus disembunyikan dan sebagainya. Jadi memang sangat kasat mata begitu ya. Dan Tempo kan menyorot khusus ya 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi, termasuk salah satu diantaranya soal IKN gitu kan. Nah apa yang Anda tangkap dari situ? Ya kalau saya begini ya, buat saya begini, kan ada pepatah mengatakan jangan melakukan apa yang saya katakan, tapi turuti apa yang saya lakukan. Nah kalau kita pakai pepatah itu, kita lihat kalau Pak Jokowi betul-betul percaya akan hebatnya IKN, kan harusnya dia akan tinggal di sana kan? Udah kan 3 hari. Nah, kenyataannya sebagai presiden yang dapat jatah rumah, dia kan membangun rumahnya di Solo. Ya kan di mana tahu ada di Solo. Kan? Kan kampung 12.000 hektar ya. Dia udah punya rumah di sana. Kalau dia ingin mengatakan bahwa rumah jatah presiden saya adalah menunjukkan jasa-jasa saya, visi saya tentang kepresidenan. Biasanya kan kalau di Amerika jatah itu jadi museum kepresidenan. Kan harusnya di IKN dong sebagai dia tinggal di situ dan dia memberikan petunjuk pada masyarakat banyak. Saya aja tinggal di IKN. Nah, yang lebih gawat lagi, maksudnya IKN akan jadi museum. Nah, bukan gini. Yang lebih gawat lagi putranya sendiri yang wakil presiden sudah menyatakan pada publik dia tidak akan tinggal di istananya Wapres di IKN. Itu akan dijadikan buat istana publik aja. Jadi bahkan putra dari Pak Jokowi sendiri tidak mau tinggal di sana, tapi tetap dia membawa influencer ini untuk mengglorifikasi seolah-olah IKN itu kan
Ya. Menipu rakyat ada lah kata menurut saya. seolah-olah, tapi kan faktanya Anda yang memang ke sana melihat apa yang dilihat oleh influencer itu tidak sepenuhnya. Tidak sudah diarahkan, saya kebetulan tanyalah pada mereka, nanti tamu akan dibawa kemana saja. Memang sudah diarahkan hanya ke tempat-tempat yang sudah dibedak-bedakin gitu, sudah diselesaikan. Ini kok sepertinya nadanya lebih banyak tone kecewanya Anda berdua. Apa karena sudah tidak jadi gerbongnya Pak Jokowi, nggak dibawa ke sana? Bang Don melihat gimana? Nggak ada urusan kekecewaan sebetulnya, tapi kadang-kadang kan konsen kita pada publik. Kita ini terbiasa untuk bekerja menurut hukum-hukum jurnalistik. Dasar yang disampaikan adalah apa yang benar gitu. Kamu harus memverifikasi apa yang kemudian kamu liput. Kamu menyampaikan apa yang menurut nuranimu betul. Kamu tahu bahwa kamu itu terikat bahwa yang kamu layani itu adalah publik, bukan kekuasaan. Kita harus independen pada kekuasaan. Maka ketika kita melihat media mainstream seperti dikesampingkan lalu kemudian mengutamakan influencer, saya tidak menjelekkan influencer, tetapi paling tidak kita melihat biaya yang besar, akomodasi yang mahal, lalu kemudian untuk mendapatkan glorifikasi yang dalam tanda kutip bisa jadi palsu dan menyesatkan untuk kita. Karena tidak ada investigasi. Karena tidak ada hal di mana kemudian informasi itu bisa di-verify. Lalu publik kemudian mendapatkan gambaran seperti apa. Tapi seperti kata Mas Bambang, pada akhirnya kan kita bisa tahu Pak Jokowi sendiri punya rumah di Solo, bukan di ibu kota IKN. Putranya sendiri di Wapres juga sudah mengatakan tidak mau tinggal di sana. Dulu ada janji misalnya akan berkantor di sana. Pada akhirnya kan tidak. Kita dulu ketika dibilang investornya banyak, kita bilang oh ekspektasinya boleh tinggi gitu. Tapi ketika seperti sekarang, kan kita bisa tahu oh informasi yang dulu itu nggak benar. Oh itu bohong. Lalu kemudian itu kan diviralkan bahwa investor itu banyak. Karena kebiasaan beliau sekarang kan banyak menggunakan influencer. Saya bilang itu tidak salah. Tetapi itu tidak akurat dan bisa menyesatkan. Dan itu kemudian bisa menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana informasi yang kosmetis seperti itu bisa dikatakan ini membohongi. Bang, publik. Anda menggunakan diksi bohong. Mungkin berbeda dengan... Saya mengutip banyak orang yang mengatakan bahwa itu kebohongan. Betul, setuju. Dan itu mungkin mewakili juga masyarakat kita kan. Tetapi ketika satu diksi bohong atau mungkin dari perspektif pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi itu sebenarnya tidak menyampaikan seluruh kebenaran kepada masyarakat. Itu kan sesuatu yang berbeda antara kebohongan dengan menyimpan informasi bisa kebenaran. Jadi bahwa tidak seluruh kebenaran disampaikan. Sehingga media mainstream mungkin tidak diajak ke sana. Media mainstream itu bisa menyampaikan walaupun tidak juga utuh, tapi sebagian dari kebenaran sangat bisa kita andalkan. Ingat, Mas Bambang maupun saya punya pengalaman atau Doni punya pengalaman di sebuah newsroom. Ketika kita diundang oleh seorang presiden dengan fasilitas apapun, kita diundang bukan untuk memuji-muji, tetapi selalu ada bagian yang misalnya kru kita diundang, kamu nanti cari ini. Cerita tentang IKN itu ada A, B, C, D, dibikin daftar puluhan cerita. Kamu harus dapatkan gambar tentang ini. Benar nggak cerita yang begini, kemudian lihat faktanya. Itu yang dikerjakan oleh jurnalis. Tidak dilakukan oleh seorang influencer. Itu kira-kira bedanya. Tidak semua kebenaran disampaikan. Tapi paling tidak, dia tidak menyampaikan kebohongan. Oke, ini menarik dan kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Karena saya lagi berharap-harap mudah-mudahan segmen kita bisa panjang ini sampai pagi. Daripada menyaksikan di media-medianya influencer, ya kan? Ini kan media berita yang bisa diverifikasi. Pemirsa, kami segera kembali setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di NTV Prime Dialog. Terima kasih masih bersama kami dalam NTV Prime Dialog. Kita lanjutkan diskusi kita tentang IKN. Tapi saya mau dengar juga perspektifnya Mas Bambang, the real IKN. Karena kalau bicara IKN menurut versi media, taruhlah media sosial, YouTube dan sebagainya, itu bukan wartawan juga, Mas. Tetapi kabarnya tidak semua orang memiliki akses untuk datang langsung ke pusat IKN tersebut. Faktanya adalah... Ya, saya merasakan sendiri ya. Jadi waktu hari Sabtu saya ke sana, untungnya saya nebeng rombongan yang sudah ada izin untuk masuk ke sana, sehingga saya bisa masuk. Dan itu pun dengan pesan bahwa
foto-foto yang diambil tidak boleh diupload di media sosial karena alasannya Ada pesan belum itu? jadi. Oh, Ya. siapa yang memberikan pesan itu? Pemandunya di sana. Oke. Ya, nanti aja kalau udah jadi. Sipil atau militer pemandunya? Wah itu nggak jelas ya karena pakai pakaian project ya. Oh, tapi potongannya? Oh ya, ya biasa tegap-tegap lah ya. Nah jadi saya pikir memang sebenarnya sih wajar ya bahwa Ya. dalam 3 tahun bisa dibangun seperti itu, harusnya kita juga mengatakan hebat Ya, lah. oke, Ya, ya. oke ya. Bahwa dalam 3 tahun bisa jalan gitu 17.000 Ya. orang bekerja siang malam Ya, gitu ya. ya. Di mana-mana dipasang poster, cor sampai mati, tiap hari, tiap detik harus ngecor. Gitu ya. Betul. Oh. Dan pengorbanannya pun. Jadi Ya. kalau kita jalan dari Balikpapan ke sana, di beberapa daerah-daerah yang agak kelokan tuh, bahkan ada truk yang masih terguling, truk semen, truk apa. Itu kelihatan mungkin karena digeber, jadi ada aturan-aturan keselamatan yang mungkin mau tidak mau diterobos ya. Atau kalau tidak kita lihat sendiri truknya ada bekas-bekasnya, oh Pak di situ dulu ada crane yang jatuh, ada segala macam ya. Dan terus terang ketika kami berangkat ke sana juga supir kami yang orang lokal yang sudah biasa ke sana, Pak ini mudah-mudahan nggak hujan. Ya. Karena kalau Kalau hujan, hujan berhenti kita semua harus pembangunan. pakai mobil yang Khusus. Oh, iya, yang off-road, ya. 4 ban. Kalau mobil ini nggak bisa. Tapi ternyata ketika kami sampai di sana, ternyata hujan pun sudah diatur. Jadi pemandunya sendiri mengatakan kami sangat tertolong dengan adanya Rekayasa TNC. hujan. Nah, Oke. Jadi walaupun itu mahal sekali, kalau nggak salah sekali satu pesawat, 4 pesawat ini ditugaskan. Jadi kalau dianggap perlu hujan, dicarilah di awan di atas itu untuk dihujankan. Kalau justru dianggap perlu jangan hujan dulu, maka dicegatlah awan-awan dari tempat arah angin. Secara teknologi supaya bisa kan? Hujan di sana, nggak hujan Padahal di sini. teorinya sebenarnya tinggal pakai pawang hujan kalau mau ada wayang kulit semalam Pakai siapa suntuk. dulu yang di Lombok itu? Siapa dulu? Oh iya, siapa itu yang Cewek-cewek. Cewek itu Iya, ya. iya. Nah, tapi yang kalau buat saya tuh yang saya agak terenyuh sih sebagai satu. Saya itu kan pengagum Beli Komang ya, Nyoman Nuarte sebagai pematung. Tapi saya terus terang melihat karya beliau di IKN ini karyanya sih bagus, tapi konteksnya jadi salah. Karena kita kan menganggap Indonesia ini negara demokratis ya. Tapi kalau kita lihat istana dan konteks itu, kita lihat itu seperti mengingatkan kita kalau Anda pernah ke Berlin tuh ada bagian kota yang namanya Germania. Itu adalah kota dulu dirancang oleh Hitler. Oh iya, iya. Yang membatasi kan, itu di atas jalan raya. Saya pernah di situ. Memperlihatkan keagungannya Nazi. Iya. Jadi kalau kita lihat tuh konsep paradigmanya desain dari IKN itu seperti Germania di tengah hutan industri. Enggak, itu kebetulan aja. Ya enggak, kalau saya sih ya, kalau saya kan kita bisa lihat. Apalagi karena kebetulan Kan pilarnya itu 45 kan? Enggak, dan yang lebih sedih itu karena kebetulan kepalanya belum dipasang. Iya. Jadi itu patung itu seperti kelelawar ya, betul-betul menyeramkan gitu loh. Dan kalau kita lihat, kita masuk begitu lihat di atas bukit rumah menteri yang mentereng. Jadi itu betul-betul orang datang tuh mau diwahkan. Wah, kalau kamu jadi menteri, jadi pejabat tinggi, jadi penguasa, ini keratonmu gitu loh. Jadi ini bukan penguasa, bukan istana ibu kota negara demokratis gitu loh. Ini adalah sebuah ibu kota kerajaan. Ya, maksudnya ini mencerminkan karakter pemimpin saat di mana IKN dibangun begitu. Iya, jadi maksud saya, jadi begini, kalau Nyoman Nuarte itu kan tipe seorang, dia kan seniman, iya, dia idealis seniman, kan? Dia benar, murni. tapi dia seniman yang cocok untuk memang memberi persembahan untuk penguasa yang otoriter. Jadi dia itu kan memberi karya mahakarya seperti kalau zaman dulu kali seperti piramid di Mesir, atau seperti Sphinx gitu ya. Oke, paham. Bukan karya-karya yang menunjukkan kalau kita misalnya ke Amerika kan kita lihat
Tempat itu kan tempat publik berkumpul. Ya, lalu kita lihat. Ya, ini juga tempat publik tapi di luar pagar. Yang jaraknya mungkin ratusan meter. Ada tempat publik sedikit di tengah itu. Betul. Tapi saya mau lihat dari perspektifnya Bang Don yang mungkin juga mengikuti IKN itu perkembangannya dari ide sampai hari ini. Anda melihatnya dari perspektif apa, Bang Don? Mungkin agak berbeda dengan Mas Bambang. Begini, kan kita bicara dari aspek komunikasi ya. Sebetulnya tidak ada alasan untuk menutupi bagaimana wartawan bisa masuk di situ untuk melaporkan perkembangan atau update dari pembangunan IKN. Takut kontraproduktif kali. Apa yang harus ditutupi? Mereka tidak datang untuk rusuh di sana kan? Mereka bukan perusuh, bukan pendemo, bukan apa-apa. Tapi mereka kalau bisa diberi kesempatan seluas-luasnya untuk datang ke sana gitu, untuk melihat dan mengkritik sejak awal. Kritik mungkin ditakutkan akan menghalangi investor. Nggak ada hubungannya. Kritik itu kan cuma kata-kata, apa urusannya? Dan investor juga kan dia punya pertimbangan. Sebetulnya kenapa tidak ada investor di sana? Kan kalau kita lihat, itu kan karena gagasan tentang populasi. Populasinya tidak cukup komersial untuk kemudian saya mau menginvest. Misalnya investor mengatakan kalau bisa penduduknya itu 4 juta. Jangan cuma 1 juta. Karena kalau 4 juta, impact-nya nggak ada buat bisnis. Itu bisnis friendly, itu besar gitu. Itu orang bisa bilang, oh saya keluarkan uang sekian bangun, itu akan komersial gitu. Tapi kalau dia kecil, kan banyak ibu kota yang sepi, Mas. Kita pernah ke Canberra, sepi. Kita ke Astana, itu bagus, seindah-indah tempat berarti itu Astana. Bukan tidak ada investor, Bang. Belum, nunggu sampai 4 juta penduduknya di sana. Itu yang diharapkan. Tapi Canberra sampai sekarang investornya ya hampir nggak ada. Iya. Memang bukan pemerintah, bukan subsidi. tempatnya. Jangan gitu, Mas. Kita ke Malaysia aja. Yang dia Putrajaya. Itu juga ya begitu gitu. Jadi jangan mengharapkan hal seperti ini, karena itu komunikasinya jangan menjanjikan sebegitu besarnya bahwa kemudian itu mengubah paradigma kita tentang keindonesiaan. Saya setuju, tetapi kan kita tidak bisa membuat ekspektasi publik itu seperti tidak ada batasnya tentang ibu kota yang baru. Kecolongan nggak sih, Bang Don, pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi yang mungkin di awal itu kan punya konfidensi yang sangat tinggi dengan ekspektasi seperti itu, kemudian dinarasikan di awal itu akan jadinya seperti yang kita bayangkan. Tapi kepotong COVID kan, jangan lupa. Saya rasa pertanyaanmu betul. Saya juga tidak bisa menjawab apakah itu kecolongan atau tidak. Tetapi pada akhirnya kan komunikasi yang sudah berlanjut atau terlanjur seperti yang kita lihat sekarang ini, saya yakin akan keterusan. Saya menduga ketika 17 Agustus nanti itu biaya untuk make up perayaan 17 Agustus itu besar sekali. Tapi dalam konteks ini dianggap sah-sah saja kan, ulang tahun. Sekarang itu sah tentu. Tetapi kan faktanya apakah benar sebegitu? Fakta yang diangkat lewat acara itu kan sebatas kamera. Kita tidak bisa melihat yang ada di luar kamera seperti itu. Tentu itu bisa menimbulkan menciptakan realitas palsu juga di kepala saya. Artinya, atau di kepala publik. Dan Mas Bambang bisa menebak gak siapa yang akan jadi sutradara atau show directornya? Kita sudah tahu. Ya kan? Orang-orang yang selama kita sudah tahu yang di G20 siapa, yang di APEC siapa, Asian Games yang bahkan di Water Forum itu kita pakai sebagai panggung besar-besaran. Dan memang keren untuk show-nya bagus gitu kan. Tetapi apa untuk rakyat? Sebentar, Bang, Mas. Ini negara ini perlu semacam panggung untuk show kepada dunia internasional, apalagi di ujung masa jabatan Presiden Jokowi, dan digunakanlah IKN itu sebagai medianya, sebagai panggungnya. Nah, pertanyaannya adalah ketika melibatkan influencer, ya kan, itu lebih mudah viral, ya, dibanding kalau wartawan seperti Anda berdua akan menimbulkan memantik kritik dan kemudian kontraproduktif dari perspektif pemerintah. Komentar Anda? Saya begini ya, saya ingat ada satu undang-undang di Amerika yang menarik, yang disebut Undang-Undang Voice of America. Undang-undang itu menyatakan bahwa lembaga Voice of America, karena itu dibiayai oleh publik, tidak boleh melakukan siaran ke dalam negeri. Alasannya apa? Karena Voice of America itu dibiayai dana publik, dia tidak boleh dipakai membohongi publik. Membohongi masyarakat luar boleh ya? Ya, masyarakat luar itu bagian dari propagandanya. Tetapi bahwa pemerintah melakukan propaganda terhadap rakyatnya sendiri yang membayar pajak, itu kan kita yang bayar, kita yang dibohongin. Gitu. Lain kalau dari awal dibilang,
saya mau bikin ini tapi ini bohong ya. Ya. Contohnya Mana film. ada begitu Mas ya. Beham? Ada. Kalau kita ke bioskop, kita bayar karcis, tapi kita udah tahu kita bohongnya fiksi kan, bilang fiksi. Kecuali ya kita bilang, kita mau bikin fiksi nih ya, tentang IKN. Maksudnya IKN itu fiksi. Maksudnya kan boleh bilang gini loh, ini IKN versi fiksi untuk supaya investor asing datang gitu kan, bisa gitu. Tapi jangan membohongi pembayar pajak kita, rakyat kita gitu ya. Itu kan diksi kasihan. yang Anda pilih itu menurut saya Anda berdua ini sangat kuat diksinya. Tetapi kan masyarakat kita yang kata Bang Don tadi, masyarakat awam itu kebanyakan mungkin sulit menerjemahkan. Sehingga lebih mudah Presiden membawa influencer dengan bahasa yang sederhana, dengan politik dasar muka kalau saya tidak salah yang digunakan Pak Harto dulu yang bagus-bagusnya begitu kan. Dan itu lebih efektif Bang Don. Artinya apa? Lebih cepat viral, lebih efektif dan produktif bagi pemerintah khususnya Pak Jokowi. Tentu kita setuju, kan? Tetapi kita juga tahu bahwa itu palsu. Kira-kira begitu. Jadi kita setuju dengan cara begitu untuk efektivitas promosi, gitu. Tapi kita juga tidak bisa membiarkan hal itu berlanjut. Untuk kemudian publik itu merasa, loh kok kita menerima fakta seperti ini gitu. Kan tidak semua orang juga akan kagum melihat itu. Buktinya para influencer pergi, netizen itu bullying. Ngebully mereka. Jadi kita lihat masih banyak sisi lain yang kemudian kita lihat, ada yang kritis. Walaupun kemudian di era medsos seperti ini, itu seperti ada semacam desain buzzer kontra buzzer. Jadi rame. Jadi itu kan menjadi aneh. Kita lihat pertempuran politik ada di situ, pertempuran image ada di situ. Lalu kemudian kita kok kemudian meninggalkan dunia yang betul-betul realis. Yang realis itu seperti apa dunianya? Disitulah jurnalis-jurnalis yang mainstream itu jadi penting. Bahwa kemudian dia bisa ditinggalkan atau tidak dipilih. It's okay gitu. Itu kan juga perjuangan ya Mas ya. Juga sebuah perjuangan yang tidak gampang di era seperti sekarang. Dan nggak mungkin Pak Jokowi tidak memahami soal ini. Tidak mungkin tidak memahami soal itu. Sehingga justru karena sangat memahami soal itu makanya dilakukan seperti ini. Kalau Pak Jokowi soal branding jagoan lah. Kita harus akui lah ya. Cuma karena kita udah lama mengikuti beliau jadi kita tahu juga mana branding yang palsu, mana branding yang kalau semua original, kenapa perlu branding? Artinya cukup apa adanya. Enggak juga sih. Kadang-kadang produk yang bagus itu kalau tidak di branding, orang nggak tahu. Tidak tahu. Betul. Orang nggak tahu, nggak beli juga. Ya ini maksudnya biar orang tahu ada barang bagus di sana, di IKN sana. Kalau menurut saya sih gini, saya kira mungkin Pak Jokowi mungkin terpukul ya. Bayangkan, dia sudah mengundang kemana-mana ya, ketemu banyak kepala negara supaya investor masuk. Di akhir beliau memimpin, tidak ada pun satu investor asing yang masuk. Malah investor asing masuk ke Hambalang. Karena grup Genting masuk beli tanah di Hambalang. Padahal Hambalang itu dulu yang beliau jadikan simbol sebagai proyek yang mangkrak, yang buruk. Kok malah nggak usah ngomong, datang aja di situ, duduk-duduk ya, foto di situ ya. Saya masih ingat itu fotonya. Jadi kan Pak Jokowi duduk di kontradiksi Hambalang. kan. Jadi ini proyek yang dia sebagai contoh yang buruk, investor asing masuk. Ini yang kenapa bisa contoh yang bagus. Kenapa bisa datang sana Mas? Karena rumahnya presiden baru ada di Hambalang. Karena rumah presiden baru mungkin investor lokal juga akan banyak belum ke Solo karena rumah Pak Jokowi aja bikin rumahnya di Solo kan, bukan di IKN. Ini bukan soal karma politik kan? Ya enggak. Ya kalau ada bahasa kan kita akan memanen apa yang kita tanam. Ya kan? Jadi menabur angin, menuai badai. Berat bahasanya Mas Beham. Ya saya jadi ingat Bang Don, dulu isu soal mobil SMK. Ya, Pak Jokowi selalu hadir dengan isu-isu yang kata teman-teman di media waktu itu sebenarnya seksi ya, menarik untuk kemudian menempatkan seorang Jokowi di panggung nasional. Nah sekarang kan sudah di panggung nasional, artinya Pak Jokowi harus punya legacy untuk level dia masuk dalam kancah internasional. Mampu nggak menurut Bang Don melihat IKN itu membawa seorang Jokowi ke panggung internasional? Sebetulnya begini ya, Pak Jokowi itu prestasinya banyak. Kita juga harus jujur. Harus kita akui. Gitu. Problemnya adalah di akhir masa kekuasaannya, ketika misalnya mengolah politik, lalu kemudian menjadikan anaknya menjadi wakil presiden. Betul bahwa itu konstitusional, dan betul itu adalah hak konstitusional. Tapi kan semua orang juga tahu bagaimana proses rekayasa itu berjalan. Ketika menantunya juga kemudian didorong untuk jadi wali kota, dan kemudian sekarang dengan anak bungsunya.
Kan semua orang juga tahu itu. Pak Jokowi mengatakan saya tidak cawe-cawe. 1000 kali ngomong begitu, tapi 1000 kali juga orang mungkin tidak akan percaya, kira-kira begitu. Kan tapi itu tidak bisa kita juga untuk mengabaikan berbagai hal yang pencapaian yang luar biasa. Nah tentu seperti kata Mas Bambang tadi, IKN ini adalah itu ikon yang paling besar yang diharapkan menjadi legasinya. Tetapi itu tadi kembali lagi ternyata tidak seperti ekspektasi semula. Oh bahwa beliau akan berkantor di sana, lalu kemudian ternyata menjelang saat-saat 17 Agustus malah kepala otoritanya diganti, mundur, dan kita belum tahu rahasia apa di balik itu gitu. Nah, poin saya adalah bahwa sebetulnya masih banyak hal lain yang bisa dibuat lebih transparan dan jangan ditutupi dengan cara-cara seperti ini. Gitu. Abang kan bilang Pak Jokowi itu juga prestasinya banyak. Betul. Artinya kita juga harus fair dong. Betul. Ya, dengan tidak membandingkan apple to apple begitu. Kita jangan hanya melihat di ujungnya saja. Itu betul. Ya kan, mungkin Mas BHM bahwa Pak Jokowi harus banyak belajar dari banyak kepala daerah yang backgroundnya politisi. Ya selama 5 tahun kerja itu di awal saja, di tengah nggak usah. Nanti menjelang pilkada berikutnya baru kerja. Biar ujungnya dilihat berprestasi kali ya. Nah, apa yang bisa Anda tangkap dari aktivitas Pak Jokowi menjelang akhir ini? Sebetulnya kan Pak Jokowi juga tadinya berharap bahwa IKN ini ya sudah selesai jauh lebih baik dari sekarang lah. Sehingga itu betul-betul bisa menunjukkan kalau nggak ada prestasi, COVID pasti selesai. Kalau nggak ada COVID dan juga nggak ada masalah-masalah yang lain. Tetapi memang kalau menurut saya banyak hal-hal dilakukan tergopoh-gopoh dan itu menyimpan bom waktu ya. Saya setelah saya lihat cuma sehari aja saya ada di KAN hari Sabtu kemarin, saya lihat waduh ini akan banyak yang jadi bom waktu kan di masa harus tergopoh-gopoh, orang durasinya cuma sampai Oktober kok. Nggak mungkin lewat itu masa durasi. Iya, tapi kan kalau saya kasih contoh ya, kalau tergopoh-gopoh itu banyak yang menjadi sia-sia. Coba kita dengarkan dulu dia membangun jalan di Papua. Banyak, sampai luar biasa kan brandnya. Coba Anda cek sekarang, pakai Google Map aja. Banyak jalan itu sudah hilang. Karena dia membangun jalan-jalan yang memang tidak banyak dilewati orang. Mobilnya berapa sehingga dalam waktu singkat mulai dimakan oleh alam. Ya, jadi kan itu sia-sia gitu. Jadi kelihatan bagus ketika diresmikan, hebat gitu. Tapi ternyata Pak Jokowi itu saking sukanya membangun, dia sampai membangun di tempat-tempat yang sebetulnya belum perlu dibangun. Ya, jadi over. Ya nggak apa-apa lah, semua manusia ada kesalahannya gitu ya. Jadi Anda nggak setuju kalau dia dijuluki Bapak Infrastruktur? Ya, Bapak Infrastruktur yang menurut saya banyak bagusnya secara praktis, tetapi tidak holistik. Oke, baik. Tahan di sini dulu, Mas Bambang. Kita rehat dulu, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Kami segera kembali sesaat lagi, tetap bersama NTV Prime Dialog.